Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, para peserta musabaqah syarhil Quran yang berbahagia, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerak-getarkan hati, jiwa dan raga, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, yang bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena para pemimpin kita banyak terjerat kasus korupsi. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, pergaulan bebas, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir yang dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu sangat Sekiranya penduduk negeri-negeri
Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau mengungkapkan ada 5 hal yang harus diwaspadai bagi generasi Muslim saat ini, yaitu 1. Lemah fisik, 2. Lemah akal, 3. Lemah ilmu, 4. Lemah akhlak, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah 5. Lemah akidah. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi, kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil sampanmu, arungi lautan. robek layarmu, Bajumu gunakan. Gerakan sampanmu, renangi lautan demi mencapai pulau impian. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan: 1. Untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah. 2. Segudang problematika akan semakin parah ketika langkah yang tak ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. 3. Rasulullah merupakan sosok karismatik yang kita akan dapat menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri ini yang sudah menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadinya. Ketika kita kembali menghadirkan roh Rasulullah dalam segala aktivitas kita. Hadirin, itulah yang dapat kami sampaikan. Hidup sekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, bersatu menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart menyebutnya dalam buku The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya. Innama bu'ithu liutammima, maka rimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat, yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan terlibat maksiat, serta masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang besar. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita di saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan, yaitu dengan kita kembali mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Dan Allah pun menganugerahkan keberkahan kepada kita semua
واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض